Jadi tema malam hari ini adalah mengatasi masalah hidup. Ayat pengantarnya adalah Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayub sudah memberikan satu gambaran bahwa manusia itu kehidupannya penuh pergumulan. Sesuai dengan kitab Kejadian pasal 3, ketika kejatuhan manusia dalam dosa itu membawa sebuah konsekuensi. Manusia harus berjuang mengatasi masalah kehidupannya. Nah, saya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya masalah. 4 faktor ini coba saya olah dari beberapa bahan. Yang pertama, masalah terjadi karena komunikasi. Komunikasi dalam arti komunikasi itu bicara soal bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan ide, atau bagaimana terputusnya komunikasi atau terganggunya komunikasi antara kita dengan orang lain atau kita dengan Tuhan. Komunikasi penting. Rumah tangga itu bicara soal komunikasi. Jadi komunikasi, ketika komunikasi terputus itu terjadi hal-hal yang mengganggu, ya hal-hal yang timbul prasangka, timbul kecurigaan, timbul hal-hal lain. Ya, komunikasi. Yang kedua, kenapa terjadinya masalah? Terganggunya relasi atau hubungan. Relasi ini bicara soal satu jalinan, ikatan antar orang dengan kita, orang lain dengan kita, atau Tuhan dengan kita. Ketika terganggunya relasi atau hubungan antar kita dengan sesama atau dengan Tuhan, itu pasti menimbulkan masalah. Paling gampang itu, ya. Yang ketiga, prestasi. Apa yang maksudnya prestasi? Prestasi bicara soal hal-hal yang ingin dicapai namun tak tercapai. Keinginan-keinginan yang kita inginkan namun kita nggak bisa dapatkan, itu bisa jadi masalah. Kita pikirkan, kita stres, kita menjadi pribadi yang terluka. Yang terakhir, yang keempat, ada faktor insidental atau eksternal. Ini hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita. Masalah bisa terjadi karena musibah, karena bencana alam. Kita lahir tidak pernah minta wajah seperti ini, betul? Kita lahir nggak pernah minta tangan kita 2 atau lengkap atau enggak. Itu sudah di luar kemampuan kita. Sebab itu masalah bisa terjadi karena 4 hal ini. Yang pertama komunikasi, yang kedua relasi, yang ketiga prestasi bicara soal mimpi yang ingin dicapai, yang keempat faktor eksternal. Dan di dalam menghadapi masalah yang terjadi, manusia memiliki 4 sikap. Ini 4 sikap dirangkum. Saya nanti di RCRC kalau bisa saya ingin ajarkan namanya itu metode satir. Bagus sekali itu, nanti kita akan belajar, tapi di sini terlalu lebar nanti. Nah, dalam menghadapi masalah yang terjadi, manusia memiliki 4 sikap. Yang pertama, ada manusia atau orang-orang yang melarikan diri dari masalah. Contohnya siapa? Tukang mabuk, narkoba. Kenapa? Mereka nggak siap menghadapi masalah, mereka berusaha melari dari masalah dengan apa? Dengan mencari kesibukan lain, dengan mencari sesuatu yang membuat mereka kelihatannya enjoy, sebetulnya masalah tetap ada. Jadi kalau mau konselingin orang mabuk jangan ditengking. Ya tanya kenapa lu mabuk. Kalau mau konselingin anak narkoba jangan ditengking. Tanya kenapa dia narkoba. Kalau mau konselingin anak nakal jangan ditengking roh nakal. Tanya kenapa dia nakal. Tentu masalah itu tidak berdiri sendiri, itu kompleks banget ya. Ada faktor-faktor dominan, faktor-faktor tersembunyi yang ada dalam suatu masalah. Anak narkoba, anak free sex, anak nakal, rumah tangga berantakan, kita nggak bisa langsung salahkan menjudgment suami, istri atau siapapun, karena itu kompleks sekali. Ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah mereka lari dari masalah. Ada nggak? Ada. Dengan bahasa lain ini pengecut. Pemabuk itu sebetulnya daripada pusing gue minum, dia berusaha melupakan masalah. Ketika dia sadar, dia tahu ada masalah lagi, dia minum lagi. Lama-kelamaan jadi kecanduan. Yang kedua, ada orang-orang yang menghindar dari masalah, berusaha untuk tidak membuat keributan atau konfrontasi. Masalahnya masih ada nggak? Masih ada nggak? Masih. Contoh paling gampang, Edo ke pelayanan ke Manis Raya, di depan ada bangkai babi. Dia menghindar, dia balik, kemungkinan besar bangkai itu masih ada. Kalau dia yang lewat satu-satunya. Biasanya ini rumah tangga, suami istri, suami nggak mau ribut, dia menghindar. Kan istri kalau udah marah, udah datang cerewetnya itu kan, wah itu
ledakan bom nuklir yang 8 kiloton pun kalah. Karena di telinga suami itu omongan istri itu berkuasa. Nomor 2 setelah Tuhan. Nomor 3 setelah anak. Menghindar masalah. Kayak kita misalnya di depan, waduh, disakitin deh, udah kita menghindar lah. Kita nggak mencari ribut lah. Oke deh Fred, oke deh lu jago deh. Nah, kita menghindar, ya. Yang ketiga, ini kebanyakan karakter orang Kristen. Menyelesaikan masalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ingin menyelesaikan masalah cepat. Kadang-kadang gereja memfasilitasi ini dengan cara-cara yang unik aneh. Pengurapan dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah. Anak bodoh diurapi jadi pinter. Orang jelek diurapi tetap jelek. Kan hari ini gereja menjadi pintu yang menjadi supermarket rohani yang menyediakan semua kebutuhan dengan cara instan. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ada orang-orang, kalau orang Kristen kan mengklaim atas nama iman, atas nama gini-gini nggak salah, cuman jangan sampai kau terjebak untuk instan. Yang kedua, orang-orang di luar Tuhan itu kadang-kadang ingin cepat menyelesaikan masalah, ingin cepat pakai otaknya, kemampuannya, bahkan kalau nggak salah pakai orang pinter yang nggak pernah sekolah tapi dibilang pinter. Ada. Bayangkan penasihat spiritual Pak Harto tuh dukun. Dan hari ini kita mengerti bahwa di balik tokoh-tokoh besar selalu ada orang-orang pintar di samping yang menjaga dia dengan mantra-mantranya. Saudara paling gampang lihat kalau orang-orang tertentu yang bertamu ke rumah Anda, kakinya melangkah kanan dulu atau kiri dulu. Wah, jimat ini jangan masuk ke WC, nanti setannya kebauan. Padahal setan juga lebih bau daripada WC sebetulnya. Jadi ada orang-orang yang melarikan diri dari masalah, menghindar dari masalah, ada yang ingin cepat. Kalau bisa dalam nama Yesus selesai masalah hari ini, beres. Wah, ini karismatik. Betul nggak? Colek kiri kananmu, bukan saya. Nah, yang keempat, tipe manusia yang keempat adalah manusia yang menjalani masalah. Ini yang terbaik. Dia tahu ada masalah, dia nggak minum, dia nggak mabuk, dia nggak lari. Dia tahu ada masalah, dia nggak menghindar. Dia tahu ada masalah, dia nggak berusaha terburu-buru. Dia tahu ada masalah, dia menjalani masalah. Dan ini yang kita akan bahas. Bagaimana kita bisa menjalani masalah. Yang pertama, poin pertama, bagaimana menjalani. Saya kan bilang ini, menjalani masalah. Yang pertama adalah, masalah tidak untuk disimpan, tapi dibagikan. Statement ini mengagetkan, saya dapat dari seminar kemarin. Menyembunyikan masalah justru menambah masalah. Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Perhatikan baik-baik. Orang yang terlalu banyak masalah tanpa pernah sharing, tanpa pernah membagikan masalah, itu kelihatannya hidupnya pendek. Susah bawaannya. Hati yang kira adalah obat. Semangat patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Tulang kering itu nggak bisa apa-apa lagi. Susah banget. Saya takjub dengan statement ini. Masalah tidak untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Menyembunyikan masalah itu justru menambah masalah. Mungkin masalahnya nggak selesai, kita juga makin sakit, bengek, stres, gila, lama-lama stroke. Nggak ada yang bilang amin? Maka itu orang udah nikah seharusnya lebih enak dalam sharing untuk masalah. Maka itu nanti akan dibuat di gereja ini kelompok sel. Sharinglah di situ. Amin. Sharing. Bukan untuk gosip. Bukan untuk membanggakan diri. Sharing. Dan kita doakan. Ya kita udah mulai praktekkan di pelayanan youth ya. Kayak Ibu Abed ya. Mentor-mentor sharing. Karena kemarin dosa seksual itu nggak mungkin diakui. Siapa yang di sini pernah berzina? Kan nggak mungkin angkat tangan, malu dong. Siapa di sini yang pernah seks bebas berkali-kali? Ada yang ketika tantangan begini. Saya suruh tutup semua mata, masih ada yang gini-gini. Tutup matamu. Belajar menerima masalah sebagai bagian dari kehidupan. Justru kehidupan itu selalu Alkitab sudah bilang dalam kitab Ayub, manusia itu selalu punya masalah. Kalau nggak punya masalah, justru itu masalahnya. Kenapa? Mau pakai baju aja masalah kan? Itu paling kecil. Masak aja pagi-pagi ibu udah stres. Masak apa buat suamiku? Hah? Udah dimasakin ayam goreng, suaminya mau telur dadar.
Saudara jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan masalah. Kenapa? Masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Orang setiap hari menemui masalah, dan kalau orang nggak punya masalah, justru dia sedang bermasalah. Kenapa? Orang yang nggak punya masalah cuma dua orang. Yang pertama orang gila, yang kedua orang mati. Saudara mau jadi seperti itu? Katakan tidak pada kiri kananmu. Kalau iya, saya nggak doakan. Orang gila punya masalah nggak? Nggak ada. Mau pakai baju, mau kagak nyanyi. Dan yang punya masalah adalah kita yang meladeni dia, itu gila. Menjalani masalah berarti belajar berserah dan berpengharapan pada Tuhan. Kita lihat Daniel pasal 3 ayat 17-18. Saya suka ayat ini ya. Dulu sering saya khotbahkan, sekarang sudah jarang, tapi ayat ini keluar kembali. Daniel pasal 3 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, lihat baik-baik. Ini doa luar biasa. Ini bukan doa pelin-pelan. Tetapi seandainya tidak, sama-sama baca. Adalah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Kalau saudara bilang Sadrak, Mesak, Abednego pelin-pelan, saudara malu. Dia tahu depan ada masalah. Dia nggak peduli mau mati atau enggak. Prinsipnya satu, dia nggak akan menyangkal Tuhan. Amin. Masalahmu mau jawab enggak, yang terpenting adalah engkau jangan sangkal Tuhan. Nah, tadi saya katakan masalah tidak untuk disembunyikan tapi dibagikan. Pertanyaannya kepada siapa masalah dibagikan? Yang pertama kepada Tuhan dong, pasti dong. Mazmur 62:9 menceritakan masalah, curhat sama Tuhan. Yang kedua kepada pribadi yang dewasa rohani dan dapat dipercaya serta seiman. Yang terakhir, bagikanlah itu kepada konselor profesional. Saya jadi suka dengan ilmu konseling. Kenapa? Itu Bang, benar-benar enak belajar konseling. Saya suka di remaja, ternyata kenakalan remaja itu faktornya bukan karena dia pengen nakal, atau setan, atau kutuk, tapi karena faktor keluarga. Remaja berasal dari keluarga. Mau jelek buruknya bangsa ini, lihat keluarga-keluarganya. Yang kedua, tadi dikatakan masalah tidak untuk disimpan, tidak dibagikan. Yang kedua, tidak ada penyelesaian yang instan. Masalah itu terjadi pasti melukai hati kita, membutuhkan konsentrasi kita, membuat energi kita terkuras. Saudara nggak bisa langsung berkata instan selesai, walaupun kau pakai mungkin dalam nama Yesus. Semua membutuhkan proses. Proses ini tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang singkat, ada yang lama sekali. Saya baru tahu ternyata proses untuk overhaul pesawat itu butuh 60 hari. Mesin pesawat dibongkar itu 60 hari. Servis paling cepat itu 2 hari. Cuma ngecek doang. Itu ada 5.000 lebih komponen di satu mesin. Dan itu umurnya berbeda-beda. Jadi harus ada data demi data. Untuk masuk ke maintenance itu butuh waktu 2 bulan. Itu perawatan yang menengah. Kalau overhaul semuanya itu bisa setengah tahun. Bayangkan, masalah sama seperti itu. Kalau engkau punya masalah, engkau jangan tuntut Tuhan selesaikan malam hari ini. Itu butuh proses. Kalau masalah mengampuni, engkau nggak bisa langsung mengampuni. Luka itu tetap ada. Amin. Yang terpenting adalah mau nggak kau mengampuni. Proses lebih penting dari hasil. Karena kenapa? Hari ini banyak gereja mengklaim hasil-hasil, tapi melupakan sebuah proses. Untuk orang sembuh dibutuhkan iman. Untuk orang beriman dibutuhkan firman. Untuk orang mendengar firman dibutuhkan sarana. Masalah nggak ada yang instan. Ingat baik-baik, ini otak karismatik. Kalau masalah pertama bicara soal dosa, kita harus mencari akar masalah itu kenapa. Jangan dikit-dikit masalah selalu katakan dengan dosa. Yang kedua, kutuk. Memang ada masalah karena kutuk, tapi jangan selalu menggeneralisasi bahwa setiap masalah karena kutuk. Contohnya, wah kamu ini hitam, pasti nenek moyangmu penyembah berhala dekat-dekat dengan api. Kamu ini botak, pasti banyak kamu diurapi. Macam-macam. Waduh, kamu sakit bengek ya? Pasti kakekmu bengek. Bisa aja, tapi kan itu secara biologi juga benar, karena ada gen-gen resesif dan dominan. Ketika lahir gen-gen bengek mungkin ada kali ya. Kemudian masalah harus berani kita mengkoreksi diri. Jangan dikit-dikit salahkan karena dosa, kutuk. Yang terakhir paling gampang, setan. Tapi kalau loya juga kadang-kadang flu kalau kehujanan. Papa saya loya, dia ke dokter kita sakit jantung. Dulu dokter Sidabutar namanya. Dokter Sidabutar mati karena jantung. Hebat kan?
Nah, kita harus jujur untuk mengakui, untuk dikoreksi Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 4 dan 7. Ketika Nehemia mendengar Yerusalem hancur temboknya, Nehemia merendahkan diri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia bilang, dosa kamilah, dosa kamilah, dosa kamilah. Artinya apa? Memang Tuhan sudah berfirman, kalau engkau melanggar firman, gak taat, pasti hancur. Nehemia gak salahkan itu bangsa ini, bangsa ini. Dia tahu, dia juga menanggung semua kesalahan itu. Hati-hati, akar permasalahan itu harus kita jujur di depan Tuhan. Terima koreksi, terima nasihat, jangan counter, jangan langsung sombong dulu. Kadang-kadang omongan-omongan kecil itu adalah sarana Tuhan mencungkil kesombongan kita. Memang menyakitkan, tapi kalau kita rendahkan diri, hati kita akan cepat sembuh. Amin. Maka itu apa kata Daud, selidiki aku, lihat hatiku. Artinya apa? Cermin yang paling jujur adalah Tuhan sendiri. Masalah itu nggak harus tengking, kutuk, dosa atau roh jahat. Setan udah diem, disalah-salahin, dia ngomel. Dia bilang gini, Han, maksudnya Tuhan, gua kagak ngapa-ngapain, gua dituduh, mending gua gangguin ya. Bisa aja. Kalau naik motor jatuh kenapa? Ini pasti karena dosa nih. Ya kalau naik motor ngebut, remnya nggak bagus, ya bukan karena dosa, setan pun kepleset. Kita kan kadang-kadang terlalu, ini maaf kata orang karismatik ya, kalau kau punya masalah jangan terlalu ngeroh ya. Jatuh, darah Yesus. Setan nih pasti nih. Bukan setan, tadi Edi buang pisang, lupa, berarti Edi setan. Bukan. Kita terlalu ngeroh, merinding dikit, kenapa? Merinding itu bukan hanya bisa soal setan. Yang terakhir, kita akan lihat video klip tanya. Ini indah statement ini. Yakinlah bahwa masalah jika dihadapi dengan sikap positif dan benar, justru membawa berkat yang berlimpah. Tahu nggak? Tuhan izinkan masalah. Seringkali dia sedang mengizinkan berkat dikirimkan buat kita. Durian itu kenapa kulitnya kasar? Banyak orang nggak suka, tapi ketika dibuka orang berebut. Betul nggak? Jambu kelihatannya bagus, ketika dibuka banyak ulatnya. Saya lebih suka durian dari jambu. Karena kenapa? Untuk makan durian, saya perlu berjuang. Untuk makan jambu, kok asin? Ulat, nggak apa-apa, vitamin. Saya kalau udah makan ulat, tanggung kan? Protein kan? Apa? Enak om? Enak. Karena kenapa? Kami di asrama sekolah Alkitab, itu kalau makan sawi yang ada ulatnya, itu biasa. Karena kami jarang makan daging, kami anggap puji Tuhan, ada protein. Itu tukang masaknya itu nggak pakai bersih-bersihin lagi, dia satu gebek disiram air, dia cek taruh. Ketika kita makan dapat yang ada lubang dikit, nggak akan dibuang, kenapa? Protein. Kecuali istriku kan, dia agak edit cara makan di asrama. Saya tuh dulu miskin banget, tempe aja bagi 3, bagi dong. Makannya terakhir, biar menikmati tempe, makan nasi dulu baru tempe. Bandingkan Daud dengan Goliat. Saul melihat Goliat itu menakutkan dan menghancurkan, tapi Daud lihat Goliat apa? Berkat. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki pikiran positif, memiliki sikap yang benar terhadap masalah? Saudara, masalah yang ada di kita tuh melatih kita untuk berpikiran positif. Amin. Setiap hari ada masalah, justru disitulah kita belajar untuk melihat masalah sebagai hal yang positif. Amin. Hal yang positif. Saya kalau tukang tidak mahal, saya nggak akan bisa belajar tukang. Karena tukang mahal, saya belajar nukang. Dulu ketika motor A100 saya ingat sekali. Karena bengkel itu duit pas-pasan, saya harus bongkar sendiri. Sampai malam bongkar sendiri. Sampai udah masang ring, lupa ringnya kan ada 2, cuma 1 biji. Saya bongkar lagi, pasang lagi. Kesulitan kadang-kadang membuahkan satu kemampuan untuk kita menggali potensi diri kita. Jangan menyerah. Tidak penting bagaimana masalah yang kita hadapi. Kenapa? Yang terpenting adalah bersama siapa engkau menghadapi masalah tersebut. Masalah itu selalu ada. Sekarang bersama siapa engkau menghadapi masalah tersebut? Sertakan Tuhan, jalan sama Dia. Ingat, statement terakhir, mujizat Tuhan tidak selalu berbicara tentang kesembuhan. Amin? Ada yang bilang amin? Mujizat Tuhan tidak selalu bicara tentang kesembuhan. Nggak percaya? KKR yang ikut 20.000 orang sembuh mungkin cuma 100 orang. Yang lain sembuh atau enggak? Mujizat Tuhan juga berbicara tentang kemampuan engkau melewati duka cita, masalah, engkau tetap tegar, engkau tetap mengasihi Tuhan, engkau menjadi pemenang. Amin. Mujizat Tuhan bicara soal bagaimana engkau kuat diproses lewat masalah tersebut. Jadi kalau engkau minta mujizat, jangan hanya minta kesembuhan,
minta kekuatan, minta kemampuan, minta agar bisa memandang hal yang negatif. Hal yang negatif menurut dunia justru mendatangkan hal yang positif buat kita.